Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, setelah sekian lama kita tidak bertemu ya, sekarang kita dipertemukan lagi dalam kondisi yang seperti ini, yang mungkin agak berbeda karena kalau kemarin kita belajar secara langsung tatap muka dan sekarang kita belajar melalui virtual. Namun tidak menjadi masalah untuk kita melakukan pembelajaran. Ya. Untuk kelas 11 ini ada sejarah wajib dan ada sejarah peminatan. Ya. Sejarah wajib itu bukunya seperti ini, ya. Seperti ini. Ada tulisannya sejarah Indonesia, sedangkan untuk sejarah peminatan bukunya seperti ini, tulisannya hanya sejarah ya, untuk kalian nanti biar tidak sulit untuk membedakan antara sejarah minat dan sejarah wajib ya. Sekarang silakan kalian buka buku kalian di halaman pertama. Kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, apa sih kolonialisme itu? Dalam buku kalian itu tidak ada penjelasan tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk pengertian kolonialisme sendiri, kolonialisme berasal dari kata koloni. Nah, apa itu koloni? Kalau dalam bahasa Latin, koloni itu artinya adalah permukiman. Ya. Nah, untuk kolonialisme sendiri, secara umum adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah. Ya. Jadi lebih pada kalau kita menyebutnya itu menjajah gitu. Kemudian yang kedua adalah imperialisme. Apa itu imperialisme? Imperialisme merupakan istilah yang berkata dari kata imperator. Nah, imperator sendiri itu artinya memerintah. Nah, gitu. Jadi secara umum, imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara lain. Nah, seperti itu imperialisme. Sekarang silakan dibuka pada halaman 6. Di situ ada perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Pokok pembahasan kita adalah ini. Apa sih mutiara dari timur? Nah, mutiara dari timur itu hanyalah sebutan dari bangsa-bangsa Eropa untuk Indonesia. Sebab kekayaan sumber daya alam, terutama rempah-rempahnya di Indonesia itu sangat melimpah. Kalau dibandingkan itu pada saat itu 1 kg rempah-rempah itu harganya lebih mahal dari 1 kg emas. Nah, rempah-rempah sendiri dijadikan sebagai bahan pokok makanan di sana ya, di Eropa. Selain itu juga dijadikan sebagai pengawet makanan, kemudian penguburan jasad, pewangi, dan bahan baku kosmetik. Nah, hingga untuk sarana untuk pemujaan di Eropa ya, menggunakan rempah-rempah. Latar belakang perburuan mutiara dari timur sendiri atau latar belakang masuknya Eropa ke Indonesia itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Yang kedua melanjutkan perang salib. Yang ketiga ini adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke Turki Ottoman. Dan terakhir ada semangat gold, glory, dan gospel. Nah, sedikit tentang penjelasan latar belakang masuknya Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Di bawah kepemimpinan Kaisar Octavianus Augustus, Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan di wilayah kekuasaan meliputi seluruh Eropa, bahkan sampai Afrika Utara dan Afrika Barat. Tetapi pada tahun 476 Masehi, peradaban ini mengalami kehancuran akibat kondisi ekonomi
dan stagnasi bidang ilmu pengetahuan. Kemudian sampai akhirnya penggabungan dari pemikiran dan ditambah ilmu pengetahuan yang ada di Eropa itu mampu mendorong berjayanya kembali bangsa Eropa dan mereka melakukan pelayaran memasuki benua Asia. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan perang salib. Meski melibatkan dua bangsa dan dua agama besar yakni Eropa Kristen dan dinasti Turki Seljuk. Perang ini juga didorong oleh faktor politik, sosial, dan ekonomi di masing-masing kubu. Salah satu penyebabnya adalah perebutan kota suci Yerusalem. Kemudian yang ketiga adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke Turki Ottoman. Nah, Konstantinopel itu merupakan wilayah strategis untuk perdagangan ya. Jadi Konstantinopel adalah wilayah yang strategis. Seperti itu hanya sebutan saja. Nah, selanjutnya adalah semangat gold, glory, dan gospel. Nah, itu kalian dapat mempelajari di halaman 10. Nah, silakan dibaca sendiri apa itu semangat gold, glory, dan gospel. Untuk selanjutnya ini ada perjalanan para pemburu mutiara dari timur. Nah, ini lebih pada peta pelayaran dari bangsa Eropa untuk sampai ke Indonesia. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Itu saya ambil dari buku di halaman 5 ya. Silakan dilihat, itu ada keterangannya. Kemudian untuk keterangan dari simbol-simbol garis yang ada di gambar tersebut itu ada di halaman 6. Nah, silakan dibaca. Nah, yang pertama itu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol disebut sebagai negara pertama yang melopori perjalanan laut menuju negara penghasil rempah-rempah di dunia. Meski tidak berhasil sampai di Indonesia, namun perjalanan bangsa Spanyol atau Columbus itu menjadi pembuka jalur untuk pemberangkatan kapal kedua yang didampingi oleh Magellan. Pada April 1521, Magellan terbunuh di Filipina akibat pertempuran dengan penduduk setempat. Nah, rombongannya yang selamat segera bertolak ke Filipina, meninggalkan Filipina di bawah kepemimpinan kapten kapal Sebastian Delcano. Nah, di tahun yang sama, akhirnya mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata merupakan penghasil rempah-rempah. Nah, seketika mereka langsung memenuhi seluruh kapal dengan rempah-rempah dan kembali ke Spanyol lagi. Nah, berarti pertama yang membuka jalur lautan itu adalah bangsa Spanyol. Itu dari untuk yang bangsa kedua itu bangsa Portugis. Portugis berhasil mendarat di Malaka pada tahun 1511 di bawah komando Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai Malaka. Nah, sesegera mereka mengetahui perburuannya berhasil dengan menempatkan Malaka sebagai mutiara dari timur. Jadi mereka menyebutkan Malaka itu sebagai sebutan mutiara dari timur. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Belanda. Nah, kedatangan Belanda pertama kali itu di Nusantara terjadi pada tahun 1596 oleh Cornelis de Houtman. Ia dan rombongan tiba di pelabuhan Banten. Nah, melihat pelabuhan Banten ini cukup strategis, dia bermaksud untuk memonopoli perdagangan di sana. Namun mendapat penolakan dari rakyat Banten, dan di tahun 1959 armada Van Heemskerck
mendarat di Banten dan melakukan aktivitas perdagangan. Armada itu berlanjut mengarungi lautan dan mencapai Maluku di tahun berikutnya. Kemudian kedatangan mereka justru disambut baik oleh rakyat Maluku yang saat itu sedang berkonflik dengan Portugis. Kemudian berikutnya adalah bangsa Inggris. Awalnya Inggris ini mengandalkan pelabuhan Lisabon untuk mendapatkan rempah-rempah yang murah dari Indonesia. Namun akibat konflik dengan Portugis, Inggris terpaksa mencari sendiri rempah-rempahnya di tempat asalnya. Nah, Inggris berhasil menguatkan kedudukan mereka di India dan membentuk kongsi dagang bernama East India Company. Dari India, para pelaut dan pedagang Inggris berangkat ke Kepulauan Nusantara dan meramaikan perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya itu kalian bisa membaca lagi lebih detailnya di halaman 10, 11, 12 sampai halaman 21 ya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai kekuasaan kongsi dagang VOC. Itu di buku kalian halaman 24. Nah, VOC atau kepanjangannya adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie. Itu lahir pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, yang merupakan persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara. Dari hasil fusi antar kongsi yang sudah ada, VOC disebut juga sebagai Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Nah, VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Amsterdam itu di Belanda. Kemudian tujuan VOC sendiri yang pertama adalah menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok dan kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang lain. Kemudian yang ketiga adalah berbagai kekuatan revolusi pada perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara ya. Seperti itu tujuannya. VOC sendiri dipimpin oleh dewan dengan beranggotakan 17 orang direktur. Nah, disebut dengan Dewan 17 atau Heren atau Heren 17 ya. Heren 17. Dalam menjalankan tugas, VOC mempunyai hak dan kewenangan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah melakukan monopoli perdagangan di wilayah antar Tanjung Harapan sampai Selat Magelangs, termasuk Nusantara. Kemudian yang kedua adalah membentuk angkatan perang. Yang ketiga adalah melakukan peperangan. Yang keempat adalah mengadakan perjanjian dan raja-raja setempat, yaitu Raja Nusantara. Kemudian yang kelima adalah mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam mengangkat pegawai sendiri. Yang ketujuh adalah memerintah di negara jajahan. Nah, mereka itu lebih kepada penguasa di suatu daerah ya. Wewenang di atas itu merupakan hak otori VOC. Nah, VOC terus memperluas wilayah kekuasaannya dan memonopolinya, juga memandang bangsa Eropa lain adalah musuhnya. Nah, Megawali ekspansi tahun 1605 itu VOC sudah mengusir Portugis dari Ambon. Nah, benteng Portugis kemudian diberi nama VOC, yaitu Benteng New Victoria. Kemudian tahun 1610 diciptakan jabatan baru dalam VOC, yaitu Gubernur Jenderal. Gubernur merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Selain itu, dibuat Dewan Hindia yang bertugas memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Nah, Gubernur
jenderal yang pertama yaitu bernama Peter Both. Nah, yang menjabat pada tahun 1602 sampai 1614. Dia mendirikan pos perdagangan di Banten. Dia pun meninggalkan Banten dan menuju Jayakarta. Jayakarta itu sekarang itu Jakarta ya. Tahun 1611 ini dia mengadakan perjanjian dengan para penguasa di Jayakarta untuk membeli sebidang tanah seluas 50 kali 50 fadem, atau satu fadem itu sama dengan 182 cm. Tanah ini menjadi cikal bakal dari VOC di Jawa. Nah, dibangun tempat tinggal di kantor serta gudang. Keserakan dan kekejaman VOC, awalnya orang VOC itu cerdik, bersikap baik dengan rakyat, mereka diberi kemudahan dalam berdagang. Nah, hal ini dimanfaatkan VOC untuk memperkuat kedudukan di Nusantara. Nah, kemudian lama-kelamaan VOC bersikap congak dan sombong. Mereka memperlakukan sewenang-wenang kepada rakyat kecil, melakukan pemaksaan dan kekerasan yang menimbulkan kebencian penduduk pribumi, sehingga berbagai pemberontakan pun dilakukan oleh pribumi. Gitu. Dan selanjutnya, saat pemerintahan J.P. Coin sebagai jenderal yang pemberani, kejam, dan ambisius serta peletak dasar dari penjajahan VOC di Indonesia, dia berhasil menguasai Jayakarta dan menggantikannya dengan Batavia. Nah, dia pun berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi untuk keuntungan pribadi dengan cara: satu, merebut pasaran produksi pertanian; yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Jadi mereka hanya merampas saja. Kemudian yang keempat adalah melakukan campur tangan. Yang kelima adalah lembaga-lembaga pemerintahan tradisional masih tetap dipertahankan akan dapat diperalat oleh mereka, oleh kaum VOC. Nah, sementara itu dulu pembahasan kita tentang kongsi dagang ya. Nanti lebih lanjutnya kalian bisa baca-baca sendiri di rumah. Dan untuk tugasnya ini hanya sedikit. Yang pertama adalah silahkan kalian buka halaman buka halaman 23, yaitu latihan uji kompetensi. Tidak usah dikerjakan semuanya, tapi silahkan dikerjakan nomor 2 saja ya. Latihan uji kompetensi silahkan dikerjakan nomor 2 saja. Untuk tugasnya nanti bisa dikirim via WA, melalui WA saya di sini ya. Silahkan nanti dikirimkan di situ ya. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan selalu jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.